Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat pau hari ini. Udah lama banget ya nggak buat pau, tapi kali ini lebih istimewa lagi. Ini dia, paunya sangat lembut, bentuknya semongko dan dapat dikupas. Nah, kalian bisa lihat isinya. Enak banget, lembut, lembut, lembut. Walaupun udah dingin loh. Asalkan kalian ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, untuk resepnya bisa kalian lihat pada layar dan kolom deskripsi. Untuk pertama kita buat isiannya dulu. 150 gram kacang merah yang udah kalian rebus, udah lunak ya. Kemudian tambahkan air dengan 2 sendok gula pasir, juga gula aren atau gula merah secukupnya sesuai selera untuk kemanisannya. Ini kita karena kacangnya udah lembut, tinggal ditambahkan gula. Terus kita masak dengan api yang sedang sampai mengering. Setelah mengering akan kita hancurkan. Kalian boleh menghancurkannya menggunakan apa aja. Nah, jadi berbentuk selai kacang merah. Oke, lanjut untuk bahan paunya. Kita gunakan tepung terigu protein rendah atau kalian juga bisa menggunakan protein sedang, kemudian air susu. Untuk air susu kalian bisa menggunakan susu UHT atau 2 sendok makan susu bubuk yang dicampurkan dengan air sesuai takaran pada resep. Nah, sekarang kita masukkan susu. Susunya hangat ya, air susunya hangat, kemudian ragi instan, kemudian masukkan 2 sendok makan gula pasir, juga garam. Lalu yang terakhir kita masukkan tepung terigunya. Nah, jadi seperti itu. Untuk air susunya kalau bisa hangat karena kita tidak menguleni menggunakan mixer. Ini kita aduk rata dulu sampai tidak ada lagi bagian tepung yang kering. Lebih nyaman lagi sebenarnya jika kita menggunakan tangan ya, jadi bisa lebih tahu bagaimana konsistensi dari adonan ini. Nah, ini kita terus campurkan. Kalau udah nggak ada lagi tepung yang kering, masukkan 2 sendok makan minyak sayur. Ya, di sini minyak sayur sama dengan minyak goreng ya, maksud Mameji, minyak goreng sehari-hari. Tapi tentunya yang masih baru. Biar lebih mantap lagi kita pindahkan ke papan kerja, karena untuk adonan pau, setiap pau itu adonannya harus halus mulus seperti ini, tidak ada lagi yang bergerindil. Ini kurang lebih 5 menit. Enteng aja kok tadi mencampurnya sampai tercampur rata. Sekarang kita potong menjadi 3 bagian. Untuk bagian yang putih lebih sedikit dari 2 bagian yang lain. 2 bagian berikutnya ini adalah untuk warna hijau dan merah. Nah, ini kita bulatkan dulu. Kemudian di sini Mama Iji menggunakan pasta pandan. Berikan secukupnya aja, jangan terlalu banyak karena nanti akan merubah konsistensi adonan. Kalian bisa lihat ya di sini untuk adonannya ini saat kita haluskan di atas papan kerja itu tidak ada yang melekat-lekat. Jadi seperti itu konsistensinya, tidak terlalu kering ataupun terlalu lunak. Nah, yang udah kita bulatkan jangan lupa selalu ditutup agar permukaannya tidak kering. Sekarang untuk warna merah di sini Mama Iji menggunakan pasta pisang Ambon. Ini terus kita campurkan sampai tercampur rata. Lalu kemudian ketiga warna ini kita panjangkan dengan ukuran panjang yang sama. Kemudian kita bagi juga menjadi 3 bagian yang sama. Jadi nanti satu pasangnya itu terdiri dari 3 warna putih, merah muda, dan hijau. Semuanya lebih baik kita bulatkan agar nanti ukurannya lebih rapi, bentuknya juga, dan kita lebih mudah dalam membentuk. Nah, sekarang kita ambil 1 paket dulu, putih, merah muda, dan hijau. Sisanya jangan lupa selalu ditutup. Sekarang kita pipihkan dulu bagian yang merah. Usahakan untuk bagian yang merah ini, bagian tengahnya itu tetap menebal. Yang menipis adalah bagian tepi, kemudian tetesi dengan sedikit air dan gunakan
Wijen hitam ini opsional aja sih untuk efek biji semangkanya. Kemudian kita pipihkan lagi. Beri isian kacang merah yang udah dilumatkan. Kemudian tutup rapat bentuk bulat memanjang. Nah, seperti ini. Caranya sangat mudah dan mengasihkan. Melatih keterampilan. Kemudian pipihkan bagian yang hijau juga yang putih. Bagian yang putih lebarnya sama dengan bagian yang hijau. Bagian yang putih ini nggak usah terlalu tebal, makanya bagiannya hanya sedikit aja ya, lebih sedikit dari yang lain karena hanya bagian lapisan semangka yang putih itu kan tipis emang ya. Nah, kemudian kita masukkan isiannya. Bagian yang banyak wijen letakkan pada bagian dasar, nanti itu akan menjadi bagian permukaan. Nih, kita tutup, jepit rapat, begitu caranya, didorong yang merah. Rapetin, dijepit rapat bagian bawah. Bentuk bulat, lonjong, letakkan pada cupcakes atau kertas roti juga bisa. Nah, udah deh, kita beri action, kita beri motif dengan menggunakan pasta pandan sedikit aja. Dan kalau nggak punya kuas, kalian bisa gunakan cotton bud. Jadi seperti ulir-ulir semangka. Gimana? Udah mirip belum? Ini dia. Sekarang dengan menggunakan cutter kita potong sedikit bagian tengahnya agar semangka merahnya bisa terlihat. Nah, jadi itulah gunanya tadi, bagian tengah yang merah itu tetap menebal. Jadi saat kita potong ini, tuh, terlihat merahnya tapi tidak tembus sampai bagian dalam. Sama ini contoh lagi seperti itu ya, kalian menipiskannya, bagian tepi ditipiskan, sebelumnya udah ditaburi dengan wijen. Untuk menempelnya bisa menggunakan beberapa tetes air, kemudian beri isian. Dijepit seluruh bagian tepinya sampai rapat, bentuknya bulat memanjang. Nah, bagian yang tebal kita letakkan, bagian yang tebal yang banyak wijennya itu kita letakkan pada bagian atas nanti. Pipihkan warna hijau dan putih dengan ukuran yang sama. Nah, kemudian bagian merah dan yang tebal itu tumplekan ke dasar. Jadi nanti itu adalah bagian yang paling atas. Nah, didorong tuh isian yang merah, kemudian jepit-jepit-jepit, tutup sampai rapat. Kita balik, bentuk lonjong memanjang seperti ini. Letakkan pada kertas cupcake atau kertas roti. Sekarang beri motif semangkanya, ulir-ulir semangka. Tuh, santai aja kan buatnya, ini asik banget loh. Oh ya, jika kalian buat pau ini 2 kali resep atau lebih banyak, gak usah nunggu sampai semuanya selesai. Jika ada sebagian yang udah dibentuk dan udah terlihat mengembang, itu bisa kalian langsung kukus. Jadi jangan menunggu sampai selesai semua kalau kalian buatnya banyak ya. Nih, sekarang kita potong. Otomatis bagian yang tebal tadi kan udah berada pada bagian atas, bagian tebal yang merah. Jadi tidak terpotong sampai bagian kacangnya terlihat. Nah, seperti ini. Ini dia. Sekarang kalau udah nih, kita tutup dulu, istirahatkan sampai mengembang kurang lebih 10-15 menit. Jangan terlalu overproofing ya, nanti akan bleber bakpaunya. Ini siap akan kita kukus. Setelah sedikit lebih besar ukurannya bisa terlihat, kita akan mengukus dengan teknik belum dipanaskan. Jadi air masih kondisi normal. Setelah kita masukkan paunya, kemudian kita nyalakan api sedang dan kita kukus selama 15 menit hitungan dari
air ini belum mendidih. Jadi airnya juga tidak terlalu banyak ya untuk air kukusannya. Nah, ini udah selesai. Dan juga jika kukusan kalian tidak ada lubang-lubang pembuangan udaranya itu, kalian wajib tutup kukusannya dengan kain agar tidak menetes. Nah, satu lagi, setelah api dimatikan, setelah 13 sampai 15 menit jangan langsung dibuka. Biarkan 5 menitan sampai uapnya hilang, baru kalian boleh angkat tutup kukusannya. Itu ingat tipsnya ya. Nah, ini dia hasilnya, sangat lembut, enak banget, dijamin tetap lembut loh jika kalian ikuti tutorialnya, tahapannya dan tips-tipsnya sampai selesai. Semoga sukses. Diingat, dari teknik pengadonan, pembentukan, sampai pengukusan, sampai pengangkatan pau ini setelah matang. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.